Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Alfa Alula. Yang seperti biasa kita akan membahas banyak sekali tips, entah itu dari tips-tips mengajar, tips-tips pendidikan, semua ada di sini. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin menjadi guru atau mengajarkan kepada anak, jangan lupa pantengin channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hari ini kita akan membahas tentang 15 tips cara mengajar ngaji untuk anak, entah itu orang tua atau guru yang akan mengajar kepada anak-anak didiknya nanti, anak-anak didiknya. Dan 15 tips ini insya Allah akan bermanfaat untuk anak agar anak cepat bisa mengaji dengan baik dan benar. Nah, kenapa harus ada tips? Karena hal ini dilakukan supaya anak semakin semangat untuk belajar mengaji serta tidak mudah cepat merasa bosan. Karena belajar mengaji itu sangat penting ya dilakukan buat anak, dikasih pemahaman untuk anak agar wawasan mereka tentang agama Islam itu semakin luas. Selain itu juga memberikan pengetahuan mengenai ilmu agama kepada anak itu juga sangat berguna bagi anak itu sendiri dan juga bagi orang tuanya, karena kelak orang tua atau kita akan dimintai pertanggungjawaban akan anaknya di hari kiamat nanti. Nah, sayangnya nih tidak semua anak ini gampang untuk diajar mengaji atau diajak untuk belajar mengaji, entah karena malas, entah karena ingin bermain sama teman-temannya. Tapi kalian tidak perlu khawatir, kita akan membahas cara atau tips-tips mengajar agar anak ini mau mengaji dan memperdalam ilmu agamanya. Ada 15 tips yang akan kita bahas. Yang pertama, yang pasti memberikan contoh kepada anak. Ketika kita ingin membiasakan diri anak untuk senang mengaji, senang memperdalam ilmu agama, kita harus memberikan contoh kepada anak itu agar, karena anak ini mereka itu pencontoh yang baik bagi tauladan mereka. Kalau orang tuanya suka ngaji, suka sholat, itu pasti anaknya akan juga ikutan. Nah, kemudian yang kedua, dimulai dari yang mudah. Kita bisa mulai dengan cara mengajari anak yang mudah-mudah dulu. Contohnya kayak mengajar huruf hijaiyah dulu, kenalin dulu sama kita sholat, kita belajar, kita membaca Al-Quran. Nah, itu kita sering ngajak anak dulu agar mereka masih mengenal ini loh yang namanya mengaji, ini loh yang namanya sholat, segala macam. Kemudian mulai perkenalkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita mulai ajarkan kepada anak dengan banyak trik. Salah satunya dengan misal menempelkan huruf-huruf hijaiyah di dinding, atau kita belikan flashcard untuk anak yang isinya huruf-huruf hijaiyah. Itu kita sering mainkan dengan anak, suruh menebak ini huruf apa, ini huruf apa, segala macam. Itu akan mengenalkan kepada anak bagaimana tentang huruf hijaiyah itu yang sebenarnya sering dibaca ketika membaca Al-Quran. Kemudian agar anak lebih mudah paham, yang selanjutnya kita menggunakan metode menyanyikan huruf hijaiyah. Contohnya nih, kita nyanyikan huruf hijaiyah, kita kenalkan dengan cara nada, kita kenalkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, segala macam sampai akhir. Nah, itu akan membantu anak untuk lebih senang dalam belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah, dan plusnya mereka akan selalu mengingat dan mudah juga untuk menghafalkan, tidak mudah lupa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mengajarkannya dengan cara konsisten, harus istiqomah ya. Karena kalau belajar mengaji tidak konsisten, itu menyebabkan anak-anak akan sering lupa tentang ngajinya, kemarin sampai mana, ini huruf apa, segala macam, itu akan mudah lupa kalau buat anak. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa kita untuk memberikan pujian. Apapun usahanya anak dalam mengaji, usahanya ia belajar, kita kasih pujian.
agar anak itu semakin termotivasi lagi untuk belajar lagi dan lagi. Mereka juga akan berusaha untuk membuat orang tuanya bangga pasti dengan kemajuan mereka mengaji yang mereka dapatkan dengan usahanya mereka. Kemudian yang selanjutnya, meminta anak untuk sering mendengarkan murotal seperti kita setelkan YouTube, setelkan audio-audio yang agama, zikir-zikir, sholawat, segala macam, agar anak semakin mengenal, oh ini loh yang berbasis agama itu. Karena kebiasaan sering mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu membuat anak semakin terbiasa hingga termotivasi untuk pengen juga nih bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik seperti ini. Kok anggun ya suaranya, nadanya, segala macam. Kemudian yang selanjutnya, kita sering kasih kisah, kita ceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau anak itu lebih cenderung menyukai cerita ya, menyukai kisah-kisah atau cerita yang sering dibacakan oleh orang tuanya. Jadi seringlah kita dongengin anak, misalnya sebelum tidur atau lagi kita sebelum tidur kita ceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga jangan lupa kita spillkan nih, ini ayat ini nih ada di kisah ini nih ada nih di dalam Al-Quran. Akhirnya nanti anak akan semakin penasaran. Yang selanjutnya, jangan lupa untuk memberi reward, memberikan hadiah untuk anak atas upaya mereka dalam belajar. Memberikan hadiah itu tidak harus mahal ya. Dalam hal ini orang tua bisa memberikan makanan favorit atau membelikan mainan baru ketika mereka sudah mencapai target yang sudah kita rancang sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya sering-sering membaca berantai. Nah, membaca berantai ini adalah sistem membaca sambung menyambung antara satu orang dengan orang lain. Hal ini maksudnya agar menimbulkan rasa semangat, karena kegiatan mengaji tidak hanya dilakukan sendiri, ada temennya. Contohnya dengan kita nih gantian bacanya, seperti ini saya ayat pertama, kemudian nanti anak akan ayat kedua, seperti itu selanjutnya. Kemudian tanamkan pentingnya belajar mengaji itu kepada anak sejak dini. Dalam artian di sini kita kenalkan kenapa kita harus sholat, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, disertai dengan cara-caranya seperti mengaji segala macam. Nah, dari Al-Quran kita bisa memetik hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Orang tua juga bisa memberikan pemahaman mengenai pahala yang bisa didapatkan dengan membaca Al-Quran. Nah, kemudian tips selanjutnya, kita kasih anak di TPK, di TPA atau guru ngaji untuk didatangkan ke rumah. Orang tua bisa nih mengajarkan anak untuk hadir di TPA atau TPQ yang biasanya diadakan di masjid atau di mana saja, atau kita undang guru-guru untuk mengajar mengaji di rumah. Terserah, bisa bagaimana baiknya suasana agar lebih hidup bisa kita lakukan. Itu tadi tips-tips yang bisa kita lakukan agar anak kita semakin termotivasi, semakin semangat untuk belajar membaca Al-Quran atau mengaji. Semoga tips ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lakukan. Itu tadi tips-tips yang bisa kita lakukan agar anak kita semakin termotivasi, semakin semangat untuk belajar membaca Al-Quran atau mengaji. Semoga tips ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.